kita mau meningkatkan kualitas program pasca kita ya, oke. Biar lulusannya itu bagus-bagus gitu ya. Nah, yang paling bagus kan sebenarnya alumni kita sendiri gitu. Maka kita mencari alumni kita sendiri yang mau lanjut di prodi kita sendiri, basically kayak gitu. Oke, dan for your information, apa namanya, yang minat beasiswa fast track sama fresh graduate ini belakangan sangat bagus sekali. Eh, Banyak teman-teman yang top ya, top student, I mean, itu banyak yang ngambil fast track sama beasiswa fresh graduate ini ya. Oke, baik. Seperti kayak apa programnya di sini, teman-teman? Yang pertama mungkin yang fast track dulu ya. Fast track ini untuk teman-teman yang akan apa namanya masuk ke semester 7 ya, semester depan. Berarti sekarang duduk di semester 6. Jadi sistemnya adalah nanti apa namanya, ketika semester 7 sama 8 kan biasanya teman-teman ngambilnya kan tinggal dikit ya SKS-nya. Nah, teman-teman ngambil waktu semester 7 teman-teman sekalian ngambil mata kuliah S2. Jadi nanti di di FRS-nya ada mata kuliah S1 sama mata kuliah S2 bersamaan. Biasanya gitu, semester 7 sama semester 8. Pokoknya yang penting total SKS-nya per semester nggak lebih dari 24 SKS. Jadi misalkan semester 7-nya apa namanya, ambil 21 SKS gitu ya. Nah, 3 SKS-nya bisa ambil mata kuliah S2. Itu juga nanti semester 8, kalau semester 8 kan seharusnya tinggal PA ya, atau sudah lulus yang apa juga. Apa namanya nanti semester 7-nya, semester 8-nya ngambil mata kuliah S2-nya lebih banyak, mungkin bisa 2 atau 3 mata kuliah, atau 3 sampai 6 SKS. Jadi nanti teman-teman yang ngambil fast track ini bisa lulus S2 dalam waktu 1 tahun ya. Jadi nanti semester 8 lulus S1 tinggal nambah 1 tahun saja. Gitu. Oke, lalu syaratnya apa aja? Syaratnya adalah ini teman-teman semester 6. Kemudian nanti di akhir semester 6 teman-teman sudah lulus SKS-nya 120 SKS ya. Jadi minimal itu di akhir semester 6 ya. Jadi bukan yang semester sekarang. Jadi di akhir semester 6. Kemudian IPK minimum 3,25, TOEFL sama TPA-nya 475 teman-teman. 475. Oke. Kalau TOEFL teman-teman sudah tahu ya, gimana kalau TPA ini tes potensi akademik. Nah, ini nanti teman-teman bisa daftar di Pasca ITS, gedungnya sebelah ya, teman-teman. Jadi sebelah kita bisa tanya di situ. Bisa online juga sebenarnya, nanti coba lihat uh, websitenya tpka.its.ac.id. Daftar di situ ya tesnya. Jadi saya ketik sini tpka.its.ac.id. Jadi tes di sini ini kurang lebih kayak tes potensi akademik ya. Jadi kayak tes logic, something like that ya. Itu bayarnya kalau nggak salah sekitar 100.000 apa ya kalau nggak salah ya. Nanti tes saja di situ hasilnya minimal 475. Anak-anak SI biasanya bagus-bagus, biasanya 600-an ya. Jadi saat 475 cukup gampang. IPK-nya juga mudah banget 3,25. Ini saya lihat teman-teman kan IPK-nya juga sangat-sangat bagus. Oke, terus kemudian yang fresh graduate ini buat teman-teman yang udah lulus ya atau mau lulus. Ini yang semester 8 sekarang, meskipun belum selesai S1-nya, belum sidang TA juga nggak apa-apa ya. Tapi nanti rencananya lulus eh, di akhir September ya. Nanti bisa mendaftar beasiswa ini. Ini bedanya adalah kalau tadi fast track teman-teman cukup setahun gitu ya. Kalau fresh graduate ini minimal 1,5 tahun ya. 1,5 tahun. Nggak bisa setahun, tapi minimal 1,5 tahun atau 3 semester.
Syaratnya kurang lebih sama, IPK minimal 3 ya. Terus kemudian apa namanya, lulus dari ITS maksimal 1 tahun ya. Jadi yang 1 tahun maksimal setelah ini, setelah misalkan September nanti kan 129 ya, berarti bisa yang wisuda 128 sama 127 masih bisa mendaftar. TOEFL sama TOEFL-nya juga 475. Terus kemudian masa studinya maksimal 10 semester waktu S1-nya dulu. Kemudian perlu surat rekomendasi. Rekomendasi ini bisa apa namanya dari dosen wali sama dosen pembimbing ya. Cuman kayak gitu. Yang fast track ini juga sama, perlu rekomendasi dari bisa dari dosen pembimbing, bisa dosen apa namanya wali ya. Cukup memasukkan alamat emailnya saja. Nanti kalau teman-teman nggak mau ribet, yang beasiswa fresh graduate maupun fast track ini bisa memasukkan email saya ya sebagai pemberi rekomendasi. Nanti akan saya kasih semuanya ya. Ini email saya, silakan dimasukkan nanti sebagai salah satu dosen pemberi rekomendasi. Oke, terus kemudian apa namanya? Apa aja yang di cover ya teman-teman. Nah, yang di cover adalah biaya SPP aja. Jadi basically teman-teman nggak perlu bayar SPP sama sekali. Kalau fast track semester 78 kan teman-teman cukup bayar SPP S1-nya ya. Kemudian ketika semester 3 sama 4-nya nanti free juga, nggak perlu bayar sama sekali SPP-nya. Jadi nggak ngover biaya hidup ya, living cost-nya nggak tercover. Right, basically kayak gitu. Kemudian deadline pendaftarannya 11 Juli 2024. Jadi masih cukup lama ya, sebulan lebih. Jadi teman-teman bisa menyiapkan untuk tes TOEFL, tes TPA. Gitu. Alright, terus kemudian ini ya untuk yang fast track, eh, yang bayar cuma ini ya teman-teman untuk mendaftar online-nya saja ya. Ini cukup bayar 500.000 untuk dapat tokennya itu mendaftar di Pasca ITS ya. Nanti silakan dibuka di websitenya Pasca ITS, di googling aja ya Pasca ITS gitu pendaftaran. Nanti teman-teman perlu bayar biaya pendaftaran sekitar 500.000 ya. Oke, nanti kan akan diminta ijazah ya, karena sistemnya ini sama gitu ya, antara reguler, fresh graduate sama fast track. Nanti ijazah kan diminta ijazah, ada form pesan ijazah. Itu bisa diunggah dengan scan KTM-nya saja ya. Kemudian transkripnya bisa diisikan transkrip sementara, bisa dicetak dari SIM akademik. Nggak perlu official, oke. Okay. Karena saya basically nanti yang ngecek ya. Oke, kemudian surat rekomendasi cukup memasukkan email dosennya ya. Bisa dosen wali, bisa dosen pembimbing TA. Kalau dosen pembimbing TA sama dosen walinya nggak bisa dikontak, bisa masukkan email saya aja nggak apa-apa. Alright, kemudian fresh graduate juga sama kurang lebih ya. Ini kan ijazah belum, kalau yang sekarang semester 8, nanti bisa minta surat keterangan apa namanya sedang mengerjakan TA ya. Ini kalau sudah maju kan mungkin belum banyak yang maju ya. Tapi nanti yang apa namanya yang mau daftar bisa mendapat surat keterangan sedang mengerjakan TA. Dari departemen nanti bisa minta ke Mbak Fian. Transkripnya bisa ini ya, sementara juga. Kemudian rekomendasi bisa dosen wali, dosen pembimbing, atau langsung saya aja, email saya tadi ya. Oke, ini timelinenya teman-teman. Eh, Pendaftarannya sudah dibuka sih, mulai 13 Mei kemarin, sampai terakhir 11 Juli, nanti ada ujian masuk. Ujian masuknya itu gampang banget, jadi nggak perlu overthinking kayak gimana-gimana, sangat mudah. Ada ujian tulis, I mean tes online kayak gitu, ujian teori ya maksudnya, sama tes interview.
Nanti pengumumannya tanggal 10 Agustus, kemudian pengisian SIP maba sampai tanggal 12, kemudian teman-teman sudah mengisi FRS online tanggal 11 sampai 23. Ini untuk yang fresh graduate ya. Buat teman-teman yang fast track nanti tentunya nggak perlu mengisi sigma dan sebagainya karena basically teman-teman statusnya masih S1 ya. Jadi cuman nanti ketika semester 7 ketika FRS itu bisa ngambil mata kuliah S1 sama mata kuliah S2. Bedanya itu. Tapi statusnya masih S1. Alright. Oke. Nanti ini ya teman-teman silakan buka di ini di websitenya Pasca Sarjana aja ya. Nanti akan ada tata caranya pendaftaran. Nanti pertama kali teman-teman diminta untuk membuat cup ya sama pin di website ini, atau nanti lebih enaknya langsung di ini di websitenya Pasca ya, ipsasi.id admission/pasca sarjana. Setelah mendapat PIN, teman-teman bayar lewat mobile banking bisa. Ini bayar biaya pendaftaran 500.000 biaya pendaftarannya. Kemudian nanti baru bisa mengisi berkas pendaftaran. Ya. Login pakai cup sama PIN tadi, terus kemudian apa namanya nanti kalau udah selesai, teman-teman akan dapat notifikasi kapan tes online-nya. Kalau udah tes online, baik tes teori maupun wawancara, berikutnya adalah nanti ketika mendaftar di formnya itu teman-teman ya, waktu mendaftar di form pendaftaran tadi, jangan lupa nanti ada sumber biaya gitu ya. Sumber biaya jangan lupa dipilih beasiswa fresh graduate untuk yang daftar fresh graduate dan memilih beasiswa fast track untuk yang mendaftar fast track. Oke, kemudian materi tes ini basic ya, soal pilihan ganda basically nanti online pakai SEB. Kontennya mata kuliah S1 basically teman-teman ya, mata kuliah S1. Ada sistem basis data, penyintas informasi, DMJK, Alpro, machine learning. Kemudian ada juga metode penelitian sistem informasi. Oke, ini mungkin yang belum dapat ya, bisa di googling aja ya, metode penelitian sistem informasi itu apa. Yang kedua nanti ada tes wawancara untuk akses motivasi sama kesehatan. Oke, itu aja mungkin materi dari saya. Silakan kalau ada pertanyaan teman-teman. Right. Ya, Silakan. silakan kalau ada yang bertanya, raise hand. Ya, silakan Mas Niko. Nah, selamat siang Pak Mukason dan yang lain. Mas Niko bisa Pertanyaan di-on kan saya, kameranya? saya lagi di mobil Pak. Kalau Lagi di mobil, oke, gak apa. Gimana Mas Niko? Oke Pak, perkenalkan nama saya Nikolas Kristianto dari SI 21 mahasiswa semester 6 sekarang. Saya ingin Master 6 bertanya ya? Pak, untuk kalau nggak salah kan saya baca di website Pasca Sarjana juga yang pendaftaran itu dibutuhkan surat keterangan sehat. Itu apakah betul dibutuhkan atau enggak ya Pak? Soalnya kan yang di sini kan kayak enggak. Oke ya. Surat keterangan sehat. Kalau sebenarnya nggak saya lihat, tapi kalau misalkan apa namanya teman-teman mau dapatkan itu, silakan datang ke ini ya, ke medical center Mas, bisa dapat situ surat keterangan sehat. Nggak perlu dari dosen apa, dari dokter pemerintah nggak perlu, cukup dari medical center aja oke. Oke Pak, sama saya ada pertanyaan satu lagi Pak. Untuk yang Hmm? surat rekomendasi itu kan membutuhkan surat dari dosen wali sama Apa Mas? Sorry? yang surat yang rekomendasi itu Pak, yang rekomendasi dosen. Hmm. Nah, itu kan membutuhkan yang rekomendasi dosen wali sama yang terbimbing TA. Hmm. Atau
yang seperti Bapak katakan yang kita memasukkan emailnya Pak Muhsin tadi. Masukkan email saya aja nggak apa-apa. Kalau Nanti rekomendasinya secara daring. Kenapa? kalau memasukkan yang emailnya Pak Muhsin itu berarti cuma satu saja ya Pak? Ya, satu aja nggak apa-apa. Sebenarnya nanti yang meriksa saya teman-teman ya, jadi nggak, jangan overthinking deh. Pokoknya salah satu aja nggak apa. Nanti pokoknya masukkan email saya aja paling gampang ya. Masukkan email saya aja. Ya, sama masukkan email dosen wali sama kalau belum beda mungkin kan ada yang belum TA ya nggak apa-apa nggak perlu. Ya, oke. Oke. Dengan memasukkan Dari email saya, saja. ya mungkin dari saya segitu saja Pak. Oke, siap Mas Niko. Terima kasih. Silakan, barangkali masih ada yang bertanya. Suara saya udah terdengar belum ya, Cak Son? Harusnya udah masuk ini. Rehan, silakan Rehan. Cak Son, selamat siang. Terima kasih atas kesempatannya. Untuk PPT yang tadi bisa di-share nggak ya, Cak Son? Saya baru join tadi, salah link Zoom joinnya. Oh ya, siap, siap. Masih, Bisa, Cak? Ryan ya. Oke, nanti saya share. Oke, nanti bisa minta ke Mbak Vian ya, Ryan. Nanti Oke, Cak. saya share ke Mbak Vian. Oke, siap. Oke, ada lagi teman-teman yang baru gabung nanti bisa lihat rekamannya ya. Pak Repi nanti bisa diunggah di YouTube terus di-share ya. Materi Siap, sama Pak. rekamannya saya share melalui Mbak Vian ya, kalau teman-teman S1 ya. Oke. Ada lagi? Silakan teman-teman yang lain, serta yang lain yang mau bertanya. Ini menghemat waktu ya teman-teman ya. Lulus S2 cukup setahun. Ya. Gratis lagi. Ya. Dan teman-teman juga kalau berminat ambil double degree juga bisa ya. Kita ada sama NTUST juga sama Kumamoto di Jepang. Cak, izin bertanya. Berarti kan untuk beasiswa fast track ini Mhm. untuk perkiraan lulusnya berarti kalau sekarang saya sudah pra-TA, berarti kan Mhm. ibaratnya semester depan saya sudah bisa lulus. Kalau nggak apa kan Mhm. kalau menggunakan perhitungannya 3,5 tahun. Mhm. Kalau Bisa, misalnya bisa. menggunakan ini saya bisa lulus 4 tahun nggak, Cak? Lulus 4 tahun. Lulus 4 Enggak, tahun. 4 semester, maaf. 4 semester, 8 semester, 4 4 tahun bener ya? Bener 4 tahun, Cak. 5 tahun. Iya. Jadi apa namanya? Ryan sekarang Kan semester 6 ya. Semester nah, 7 mau selesai TA-nya. iya, insya Ya, Allah. nggak apa-apa. Oke, semester 7. Kemudian nanti apa namanya tinggal semester 8 Heeh. sama 1 semester lagi minimal. Oh, Mm-mm. Kan 36 SKS ya, Ryan ya. Tergantung SKS-nya sih. Nanti hitung aja yang S2 itu totalnya 36 SKS ya. Jadi kalau misalkan per semester itu semester maksimal kan 15 SKS ya. Jadi kalau semester 8-nya itu kalian kan sudah lulus S1 ya, misalkan fullnya kan bisa ngambil 15 ya, misalkan 15, kemudian semester apa namanya semester 9 atau semester 9-nya itu bisa ngambil 15 juga, berarti semester 7-nya itu harus ngambil 6 SKS minimal gitu. hmm. 9 SKS. Ini untuk berangkatnya belum dispesifikin ya tadi di PPT-nya, Cak. Yang apa? Untuk berangkatnya, sorry. Oh, Berangkat apa? berangkat ke luarnya. Apa ini Berangkat kan di luar negeri ya, Cak, kalau nggak salah.
Nah, Itu optional, Rehan, yang kalau mau ambil double degree-nya ya. Ambil double degree-nya nanti bisa waktu semester minimal harus kuliah dulu di SI. Jadi nanti harus terdaftar dulu sebagai mahasiswa S2. Kalau semester 7 kan masih S1 kan. Nah, semester 2-nya semester 8 S1 atau semester 1 S2 itu kan baru terdaftar S2. Nah, semester berikutnya baru bisa double degree. Minimal setahun double degree. Oke, Cak, makasih banyak udah menjawab Jadi semua. overall bisa 5 tahun lulus S1 sama S2 double degree lagi ya. Itu idealnya, super idealnya kayak gitu. Oke, Cak, terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, terima kasih yang sudah bertanya. Ada lagi teman-teman? Silakan. Misi Pak, izin bertanya Pak. Ya, Auzan. Silakan, ya. Saya Auzan, mahasiswa angkatan 2021 yang sekarang semester 6. Ini mau bertanya terkait fast track Pak. Jadi kan itu salah satu syaratnya kan ada menggunakan ini ya, TOEFL minimal 475 kalau nggak salah. Itu Pak TOEFL-nya itu apakah ada jenis TOEFL yang dikhususkan nggak ya Pak? TOEFL ITS aja nggak apa-apa. TOEFL ITS berarti yang TOEFL itu ya Pak? Ya, TOEFL ITS. Oh iya Pak, ini kan kami sebenarnya di awal maba kemarin kan udah ada pernah ikut tes Sudah, TOEFL ya Pak. Kalau udah lulus itu Ah, bagaimana Pak? boleh nanti di ini aja Mas, kan bisa dilihat di websitenya UBT Bahasa ya. Di print screen aja nggak apa-apa. Oh Ya, berarti bukti tes TOEFL-nya itu yang di situsnya CLC itu ya. ada nilainya itu di screenshot aja udah bisa ya Pak sebagai bukti sudah lulus TOEFL. Berarti yang TOEFL yang 2021 kemarin boleh ya Pak? Boleh, boleh. Ya, baik Pak. Ya, nggak Sama perlu ini Pak, sertifikat. ya baik, terima kasih Pak. Ada satu pertanyaan lagi Pak. Ini untuk di jadwal pendaftaran kan ada ujian masuk sekitar tanggal 15 sampai 26 Juli Pak. Itu pelaksanaannya bagaimana ya Pak? Apakah full online atau ada yang dilaksanakan secara offline Pak? Full online. Ya. Full online. Full full online ya Pak ya. Jadi kalau berarti nggak berada di Surabaya Nggak kita bisa apa-apa. ngikutin ya. Oh iya. Yes. Baik Pak. Mungkin Online itu aja semuanya. dulu Pak. Ya, itu aja Oke, dulu Pak. Terima kasih Auzan, Pak. terima kasih sudah bertanya. Silakan teman-teman yang lain. Sepertinya ada pertanyaan di chat juga itu Pak. Baik, ini ada yang bertanya. Saya sudah mendaftar beasiswa fresh graduate semester genap ini, namun saya tidak diterima. Genap ya, genap ini ya. Oke. Namun saya tidak terima, lalu saya mengajukan cuti untuk tidak kuliah di semester ini. Sebentar, ini fresh graduate apa fast track ya, karena ya. Kalau fresh graduate kan seharusnya sudah lulus S1 ya. Kok ini ada cutinya. Jadi intinya kalau sebelumnya nggak keterima, daftar lagi aja nggak apa-apa karena apa namanya tergantung kuota ya, kuota fresh graduate ya. Jadi sudah lulus S1 ya, oke, nggak apa-apa Mas. Eh, sebenarnya ini terus sekarang posisinya S2 gitu, sudah S2 di ITS atau belum, kan Nabi? Izin menjawab Pak, Oh, saya ya, silakan. belum belum Pak, belum kuliah Pak, karena saya Oh, belum. cuti. Oh, oke. Daftar lagi aja, Mbak. It's okay ya. Itu berarti saya perlu daftar lagi ya Pak, dari Iya, awal. daftar lagi dari awal. Oke. Daftar lagi dari awal. Ya, mudah-mudahan nanti bisa diterima ya. Karena yang menentukan diterima enggaknya itu dari ITS. Kami hanya merekomendasikan aja dari prodi ya. Mudah-mudahan dan tiap tiap semester itu kuotanya beda-beda ya, teman-teman. Jadi ya mudah-mudahan apa namanya kuotanya tahun ini lebih banyak gitu sehingga semuanya bisa diterima. Tapi kalau saya lihat
hampir semuanya diterima ya. Oke, ya jangan patah semangat Mbak, nanti silakan daftar lagi ya. Oke, Baik, Pak. Terima kasih. ya sama-sama. Ya, silakan yang lain kalau masih ada yang mau bertanya. Permisi Pak, izin bertanya. Silakan Mas. Tadi ada yang tes TPA minimal 475 itu tes TPA dari mana ya Pak? Dari ITS Mas. Jadi silakan ke ini ya, ppka.its.ac.id. Ya, ada websitenya Mas. Oh baik Pak, terima Ya, kasih. PPK. Kalau mau nanya langsung bisa ke gedung sebelah Mas Raffi, di gedung Pasca itu lantai 2 ya. Bisa tanya ke staf di sana. Oh iya Pak, baik Pak, Hmm. siap. Tapi kalau Terima nggak mau kasih Pak. tanya langsung bisa ini ya. Bisa online TPK itu tadi. Ya, Baik Pak, terima kasih. ya sama-sama. Nicholas, silakan Nicholas. Niko mau nanya lagi. Ya, Pak. Soal yang TPA itu saya Mhm. sudah beberapa bulan lalu itu sudah melakukan tes TPA di Bappenas, Pak. Itu apakah Oh, bisa ya, Pak? Atau Bappenas. harus? Boleh Mas, silahkan nggak apa. Oh Boleh ya, dari Bappenas, boleh dari TEX. oke, makasih, Pak. Bisa dipakai. Nggak apa-apa. Oke, ada lagi. Saya tunggu 1 menit ya. Kalau nggak jawab, kita bisa akhiri Pak Rabin ya. Baik Pak. Monggo silakan peserta yang lain kalau masih ada pertanyaan sebelum ditutup sama Pak Muklason sebagai Kaprodi. Ausian, sepertinya Ausian bertanya lagi Pak, silakan Pak. Ya, baik Pak. Izin bertanya lagi Pak. Tadi di awal kan Viko ada Hah? nanya soal ini Pak, ada nanya soal rekomendasi. Ini tuh saya masih merasa kurang jelas Pak. Itu yang dimaksud rekomendasi itu kan tadi tinggal mencantumkan email aja ya Pak. Terus Mm-mm. itu untuk rekomendasinya itu apakah tetap harus dua dosen atau cukup satu saja Pak dari Bapak? Yang perlu dimasukkan itu 2 ya. Nanti apa namanya, kan tergantung sama ininya ya Mas, apa namanya, yang ngasih rekomendasi. Kan kadang-kadang ada yang ngasih, ada enggak. Kan cuma jadi sistem begini, nanti misalkan masukkan namanya saja. Masukkan nama saya aja paling gampang. Nanti pasti saya kasih. Ya. Masukkan email saya aja, nanti saya akan dikirim lewat email untuk mengisi link online gitu untuk ngasih rekomendasi ke mahasiswa yang mendaftar tadi. Basically kayak gitu kan. Kadang-kadang kan ada desain wali yang sibuk gitu ya, pasti belum dikasih. Nah, minimal harus ada satu. Makanya sebagai backup masukkan email saya aja ya. Karena nanti saya yang memeriksa berkas pendaftaran kalian. Ya. Baik Pak. Kalau misalnya nanti kan Hmm. saya cantumkan jelas yang pertama email Bapak, terus kalau selain Hmm. dari Bapak, berarti yang lain juga yang dicantumkan juga emailnya ya Pak. Berarti nggak perlu surat-surat ya Betul, Pak. betul. Email saja. Baik Pak. Emailnya dosen wali ya. Baik Pak. Terima kasih Pak. Even better teman-teman kalau mau minta rekomendasi ke dosen wali dikasih tahu dulu ya. Jadi jangan langsung masukkan emailnya biar nanti aware dosen walinya ya. Atau pembimbing TA juga nggak apa-apa. Ya. Bilang aja Pak Bu, saya mau mendaftar biasa fresh graduate, minta apa namanya, rekomendasikan apa, minta izin memasukkan emailnya untuk memberi rekomendasi gitu ya. Oke, Auzan, terima kasih sudah bertanya. Masih adakah yang lain mau bertanya? Kalau sudah tidak ada yang bertanya,
Monggo saya serahkan ke Pak Son, mungkin Oh ya, dicukupkan atau gimana Pak? kita saya rasa sudah cukup. Nanti bisa langsung diunggah ke YouTube Pak Robin ya, bisa di-share. Kemudian PPT-nya juga bisa saya share. Oke, baik. Terima kasih Pak Robin. Terima kasih teman-teman Baik, sudah terima kasih Pak. join pada saat. Saya kira, oke, so hopefully teman-teman banyak yang mendaftar ya. Oke, terima kasih banyak. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oke. warahmatullahi wabarakatuh.